Haleluya, puji Tuhan. Berbahagia pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan 79 dengan 360 hari yang mengubahkan. Pada kesempatan ini, bacaan kita sampai pada Lukas pasal 22 ayat 63 sampai Lukas 23 ayat 25. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Renungan 79 pada kesempatan ini saya akan beri judul Bahaya Fitnah. Bacaan kita akan baca 2 ayat dulu, yaitu di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu bisa mengikuti dari tempat masing-masing. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui bacaan dari ayat-ayat ini, yaitu Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai pasal 23 ayat 25, yang menceritakan tentang peristiwa di mana setelah Yesus ditangkap kemudian dihadapkan dalam sidang Mahkamah Agama, kemudian dibawa juga ke hadapan Pilatus, dibawa juga ke hadapan Herodes. Dalam sidang-sidang ini Tuhan Yesus mengalami banyak siksaan, baik secara fisik maupun mental. Yesus diolok, dihujat, dipukul, bahkan Yesus mendapatkan banyak sekali fitnahan dan tuduhan-tuduhan palsu. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kekristenan, telah banyak mengalami dan kenyang dengan fitnahan dari pihak-pihak orang-orang yang tidak suka dan benci dengan kekristenan. Namun bersyukur dengan kekuatan Roh Kudus, maka kekristenan masih ada sampai hari ini, bahkan berkembang dengan sangat pesat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan bahas bagaimana bahayanya dari fitnah itu. Kita akan masuk dulu dalam dasar atau alasan yang mendasari fitnah. Yang pertama, fitnah itu adalah satu tuduhan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta, sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli Taurat dalam sidang-sidang itu. Dalam bacaan ini, Yesus dituduh menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Hal itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Tidak ada bukti bahwa Yesus melakukan tindakan makar seperti itu, menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Itu terbukti dalam Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22, yaitu peristiwa atau perikop tentang membayar pajak kepada Kaisar, di mana orang Farisi mengajukan satu pertanyaan jebakan, apakah Yesus akan memberikan jawaban yang keliru sehingga dapat dipakai sebagai alasan untuk menangkap dia dan menghadapkan kepada pemerintahan. Jawaban dari pertanyaan jebakan orang Yahudi itu, Tuhan menegaskan bahwa rakyat tetap harus membayar pajak kepada Kaisar, yang walaupun saat itu pemerintah Romawi adalah penjajah, ya. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 21, jawab mereka saat Yesus bertanya dengan menunjukkan sebuah keping logam uang, ya. Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jadi tegas di sini bahwa Yesus tidak melakukan tindakan yang melawan kebijakan pemerintah. Namun Yesus diserahkan kepada Mahkamah Agama oleh ahli Taurat, orang Farisi, dengan tujuan agar tuduhan mereka, fitnahan mereka, mendapatkan legitimasi dari pemerintah Roma saat itu. Hal itu dilakukan untuk menutupi
kemunafikan mereka, untuk menjaga citra mereka di hadapan rakyat. Yang kedua, kenapa mereka melakukan fitnahan? Karena selalu mereka kalah dalam persaingan. Ya, dalam setiap kesempatan Yesus mengalami orang Farisi, ahli Taurat selalu ada, tapi mereka tidak mempunyai motivasi yang baik. Ahli Taurat orang Farisi ini selalu ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah agamis, ya. Hal itu dilakukan supaya mereka mendapatkan simpati dari masyarakat, supaya mereka mendapatkan pamor dari masyarakat, tetapi mereka selalu kalah dalam persaingan dan Yesus selalu mendapatkan jawaban yang menohok mereka. Yesus dirasa mengusik motif mereka. Yesus dirasa mengusik kepentingan ekonomi mereka, bahkan kepentingan politik keagamaan mereka. Dalam peristiwa Yesus menyucikan bait Allah, peristiwa ini sangat memberikan satu tamparan yang kuat, tamparan yang pedih bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, di mana dalam peristiwa ini Yesus memberikan satu tindakan yang seolah-olah merusak kesakralan dari bait Allah. Yesus membalikkan meja-meja penukar uang, padahal di balik itu ada keuntungan ekonomi dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, sehingga mereka sangat-sangat marah dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dari cerita ini kita akan baca di dalam Matius pasal 21 ayatnya yang ke-18. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Apa yang Yesus lakukan? Mengambil hati dari rakyat, mengambil hati dari masyarakat, sehingga seolah-olah para ahli Taurat dan orang Farisi ini kalah dalam persaingan mereka untuk merebut hati rakyat. Yesus juga dalam peristiwa menyembuhkan pada hari Sabat, itu memberikan juga tamparan yang menyakitkan bagi para ahli Taurat. Para ahli Taurat ini seolah-olah menganggap hari Sabat adalah hari yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tidak tahu esensi sesungguhnya dari hari Sabat ini. Sehingga waktu Yesus dalam berbagai kesempatan menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini selalu menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat di dalam Lukas 14 ayat 1-6. Kita akan baca di ayat 5 dan 6. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Ayat 6, mereka tidak sanggup membantahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini maka para ahli Taurat dan orang Farisi ini kehilangan pamor di hadapan rakyat. Itulah yang menjadi alasan mereka untuk mereka melakukan fitnah. Yang ketiga, rasa jengkel dan rasa dengki, sehingga membuat ahli Taurat, orang Farisi melakukan tindakan fitnah. Dalam perikop Yesus menyucikan bait Allah di dalam Matius 21 ayat 12-19, kita akan baca ayat 15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti lain bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki, kita baca di dalam Markus 15 ayat 10. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kesempatan pelayanan Tuhan Yesus, mereka para ahli Taurat itu selalu ada, tetapi motivasi mereka tidak benar. Mereka hanya ingin mencari kelemahan Yesus, mereka hanya ingin mencari kritik dan pembenaran diri, sehingga hidup mereka tidak berubah. Bagaimana sekarang kita akan lihat bahaya dari sebuah fitnah. Kita baca dalam Amsal 4 ayat 23. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Bahaya dari fitnah yang pertama adalah fitnah itu bersumber dari hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fitnah adalah penyakit hati, penyakit rohani yang bersumber dari dalam hati. Bila hati kita jaga dengan baik, maka hati kita akan penuh damai, hati kita akan penuh dengan kebenaran, maka mulut kita pun akan mengucapkan kata-kata yang membawa damai, mengucapkan kebenaran, mengucapkan berkat, kata-kata yang membangkitkan semangat. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menjaga hati kita dengan benar, dengan waspada, maka mulut kita akan mengucapkan kata-kata fitnah, kata-kata yang penuh kebencian, sakit hati, dan kata-kata yang bisa melukai sesama. Yang kedua, fitnah itu bisa menyebar dengan cepat. Di era teknologi informasi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan berbagai media sosial yang ada, maka banyak berseliweran di sana berita-berita palsu atau hoak, ujaran kebencian, fitnah yang sengaja disebarkan oleh media-media, oleh orang-orang tertentu. Dan itu memang sangat efektif untuk menyesatkan. Oleh sebab itu berhati-hatilah terhadap berita-berita hoak, fitnah yang sangat banyak dan marak di media sosial. Kita tidak akan menjadi korban kalau kita berhati-hati, kita lebih waspada akan jangan sampai kita melihat, mendengar berita-berita fitnah. Tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah jangan sampai kemudian kita menjadi pemfitnah. Karena apa? Hari-hari ini menjadi pembohong, menjadi pemfitnah dapat menjadi profesi ya yang menjanjikan keuntungan secara ekonomi. Jadi waspadalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fitnah ini dapat menyebar sangat cepat baik secara langsung maupun lewat media sosial, lewat jejaring internet yang kita hari-hari ini banyak menggunakan. Yang ketiga, fitnah itu bersifat membunuh dan merusak. Ada kata bijak yang sering kita dengar, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah tidak akan membunuh fisik secara langsung, tapi fitnah dapat membunuh karakter, fitnah dapat membunuh semangat, fitnah dapat membunuh prestasi, merusak persahabatan, merusak komunitas, merusak bisnis, merusak pelayanan, bahkan bisa merusak pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fitnah ini sangat berbahaya ya. Yang patut kita waspadai, pada akhirnya fitnah ini bisa menghancurkan diri sendiri, bisa menghancurkan si pelaku atau si penfitnah itu. Berhati-hatilah karena fitnah ini dapat bersifat membunuh dan merusak. Yang keempat, fitnah ini dapat membuat kita kehilangan hidup yang kekal. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 9b sampai 10. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Penyakit rohani salah satunya adalah fitnah. Ya, itu adalah karakter dan juga penyakit rohani yang berbahaya, yang bisa menggagalkan anak Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita menjadi pemfitnah, maka kita termasuk salah satu kelompok yang gagal, yang akan gagal untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa berbahayanya fitnah bagi kehidupan kekristenan kita. Maka mari kita tinggalkan dan kita lepaskan diri kita dari penyakit rohani ini. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Rasul Paulus menegaskan sekarang ya, kita tinggalkan penyakit-penyakit rohani ini, termasuk di dalamnya fitnah. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus sekarang untuk meninggalkan penyakit-penyakit rohani, termasuk di dalamnya fitnah.
jika Roh Kudus pada kesempatan ini mengingatkan kita semua, menyadarkan kita saat ini, kita pernah melakukan fitnah, atau kita, saudara dan saya sedang menfitnah, mari kita bertobat. Ya, sekarang kita bertobat. Ya. Minta ampun kepada Tuhan. Lebih dari itu, dengan kekuatan Roh Kudus, kita minta maaf kepada orang yang kita fitnah. Karena fitnah ini sangat berbahaya. Ya. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, mungkin kita harus menanggung akibat dari apa yang kita lakukan ini. Tapi saya dan percaya, lebih baik kita sadar hari ini, kita mengaku di hadapan Tuhan, dan kita minta maaf kepada orang yang kita fitnah. Itu akan lebih baik daripada fitnah itu akan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang rindu dan ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, mungkin karena sakit, permasalahan anak, keluarga, pekerjaan, atau menceritakan kesaksian tentang mujizat-mujizat pertolongan Tuhan, kesembuhan, pemulihan masalah dalam pekerjaan, masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Terima kasih kalau Bapak Ibu sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita semakin bertumbuh, semakin tangguh di dalam Tuhan. Mari kita akan mengakhiri Renungan 79 ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan saat ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami tentang bahayanya fitnah. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami terbebas dari penyakit rohani yang berbahaya ini Tuhan. Sehingga kami tidak gagal dalam pengiringan kami kepadamu untuk memperoleh hidup yang kekal. Ampuni kalau kami di hari-hari yang lalu atau saat ini kami sedang melakukan hal ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa sadar dan bertobat. Dan dengan kekuatan Roh Kudus kami bisa minta maaf kepada orang yang kami fitnah. Terima kasih Tuhan. Kristus telah memikul dosa keluarga besar GBD El Shaddai Magelang di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya keluarga besar GBD El Shaddai Magelang yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, keluarga GBD El Shaddai Magelang telah sembuh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.